Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 Teknologi Keramik 02 yang beranggotakan Filipus Imare, Intan Hanifa, dan saya sendiri Muhammad Raffi Roito dari Departemen Metalurgi dan Material Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Ingin menjelaskan tentang Portland Semen. Untuk outline-nya sendiri itu ada 9, di mana yang pertama itu adalah fungsi atau prinsip kerja komponen, kedua sejarah penemuan, ketiga senyawa keramik, keempat struktur kristal dari senyawa tersebut, kelima diagram fasa, keenam sifat-sifatnya, ketujuh ketersediaan peralihan mineral di Indonesia sebagai bahan baku senyawa tersebut, ke-8 teknik manufaktur untuk memproduksi komponen keramik tersebut, dan yang ke-9 perusahaan-perusahaan di Indonesia yang bergerak dalam bisnis produksi komponen tersebut. Oke, untuk fungsi dan prinsip kerja komponen sendiri itu fungsinya ada 3, di mana itu yang pertama mengeraskan berbagai bahan-bahan menjadi satu kesatuan. Kayak yang kita pernah tahu, semennya itu sendiri kan biasa digunakan untuk pengecoran bahan baku bangunan maupun bahan konstruksi lainnya. Yang kedua itu ada menjadi perekat bahan bangunan dan lainnya. Biasanya itu kayak pembuatan jalan, terus penambal aspal, dan lain-lain sebagainya. Terus yang ketiga itu ada menahan pertumbuhan bakteri dan membuat menjadi bahan yang tahan api, panas, dan korosi. Untuk prinsipnya sendiri itu menggunakan prinsip sustainabilitas, yaitu prinsip efisiensi dan ekologi. Untuk prinsipnya sendiri bisa dilihat ada 4. Yang pertama itu ada mengurangi konsumsi sumber daya alam melalui peningkatan efisiensi dalam penggunanya. Yang kedua, memanfaatkan SDA yang terbarui yang dapat didaur ulang sebagai material konstruksi. Yang ketiga, mengurangi sampah konstruksi. Yang keempat, memanfaatkan material dan sistem struktur yang mempunyai daya tahan yang tinggi. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian kita akan membahas mengenai sejarah penemuan dari Portland Cement atau Smart Portland ini sendiri. Pada awalnya, lebih dari 2000 tahun sebelum Masehi itu ada perkembangan awal dari Smart Portland, yaitu sejak masa Yunani kuno dan Romawi. Semen awal ini itu menggunakan bahan kapur dan juga abu vulkanik, dan nanti akan perlahan dia bereaksi dengan air, kemudian membentuk suatu massa yang keras. Nah, kemudian juga tuh menjadi awal pembuatan atau pembentukan bahan semen mortar dan beton dari Romawi. Kemudian sebelumnya belum di next. Kemudian masuk ke tahun 1756 itu ada kita mengenal tokoh yang namanya John Smeaton, di mana dia itu pengembangan dimulai di tahun ini adalah pengembangan semen Portland modern, di mana John Smeaton ini itu bereksperimen mengkombinasikan antara batu gamping dan aditif, termasuk di dalamnya ada truss dan juga pozzolana, yang pozzolana ini cikal bakal dari semen Portland, yang kemudian dia pakai campuran ini untuk membangun sebuah mercusuar di daerah di Pulau Portland di Dorset, Inggris. Kemudian di tahun 1796 itu ada pengembangan dan paten dari semen oleh James Parker dari semen zaman Romawi tadi dimodernisasi. Kemudian masuk ke tahun 1811 di mana James Frost ini memproduksi semen Britania, jadi diberikan nama semen Britania karena berasal dari Inggris. Kemudian di tahun yang sama juga Edgar Dobbs itu mematenkan semen Portland dari kapur atau kapus hidraulis buatan. Kemudian di tahun 1824 kemudian semen Portland ini digunakan oleh Joseph Absdin dalam mematenkan hak patennya, di mana dalam hak paten ini dinamakan semen Proto Portland. Di 1826 kemudian James tadi itu membuat pabrik semen sendiri, James Frost tadi. Kemudian 1843 itu putra dari Absdin, namanya William Absdin, itu memperbaiki kualitas semen buatan dari pendahulunya. Kemudian di 1848 sampai 1853 itu William Absdin ini membuat semen yang dinamakan semen Meso Portland. Kemudian semen jenis ini juga disempurnakan oleh Isaac Charles Johnson, di mana di tahun ini juga dia menyebut dirinya sendiri adalah bapak asli dari semen Portland. Kemudian di 1860 sampai 1878 ini merupakan tahun dimulainya pembuatan semen Portland modern pertama. Dan di tahun ini juga Asosiasi Pabrik Semen Jerman itu membuat standar semen Portland. Kemudian baru sering perkembangan zaman di abad 20 sampai hingga saat ini, semen Portland Amerika itu mendominasi semen impor dari luar Amerika. Kemudian juga di sepanjang abad 20 ini juga pembuatan semen menyebar ke seluruh dunia, dan hampir di seluruh dunia itu menggunakan semen Portland, di mana Cina dan India merupakan salah satu atau salah dua negara dengan pabrik atau penghasil semen Portland terbesar di dunia. Next.
Oke, bahasan selanjutnya itu ada senyawa keramik penyusun dari si semen Portland ini. Senyawa-senyawa yang ada di semen Portland ini bisa dihasilkan dari oksida utamanya. Jadi saat semen Portland ini nantinya akan terkena air atau berkontak dengan air, itu akan timbul reaksi kimia yang nantinya bakal menghasilkan beberapa senyawa dari hasil reaksi tersebut. Nah, senyawa-senyawa inilah yang nantinya akan menyebabkan terjadinya proses pengikatan dan juga proses pengerasan di semen. Kita akan bahas terlebih dahulu mengenai oksida yang ada di semen Portland yang dibagi menjadi dua, yaitu ada oksida yang dominan dan juga ada oksida tambahan. Untuk oksida yang dominan ini atau yang memiliki kadar yang cukup tinggi, itu contohnya ada CaO, SiO2, Al2O3, dan Fe2O3. Yang kadar umumnya itu bisa dilihat di slide tabel yang sebelah kanan atas, yaitu CaO memiliki kadar tertinggi yaitu sekitar 60-65%. Terus juga selain tadi oksida dominan, ada juga oksida tambahan lainnya yang ada di semen Portland juga, yaitu contohnya ada MgO, SO3, Na2O, dan K2O. Yang kadar umumnya juga berkisar antara maksimal 1-4%. Nah, setelah kita mengetahui oksida apa aja yang ada di semen Portland, kita juga bisa tahu senyawa yang mungkin dihasilkan dari reaksi antara si oksida tersebut dengan airnya nanti. Jadi ada 4 senyawa utama yang terbentuk, yaitu ada trikalsium silikat, dikalsium silikat, trikalsium aluminat, dan tetrakalsium aluminoferat. Yang juga ada senyawa tambahan yang ada pada semen Portland, tapi dia ini dihasilkan saat proses manufaktur pembuatan semennya. Jadi nanti ada ditambahkan bahan tambahan yaitu gipsum pada saat terjadinya klinker yang berfungsi sebagai retarder atau yang dapat memperlambat proses pengerasan semen. Untuk kadar rata-rata dari tiap senyawa yang dihasilkan pada semen Portland ini dapat dilihat pada slide tabel yang sebelah kanan bawah, yaitu ada trikalsium silikat dengan kadar rata-rata tertinggi yaitu 50% dan yang paling rendah ada dari senyawa kalsium sulfat dihidrat itu sekitar 3,5%. Boleh next. Oke, untuk selanjutnya itu struktur kristalnya, di mana yang tadi udah dijelasin itu ada trikalsium yang di notasi inti C3S, C2S, C3A, C2, CSH2, dan aditif. Untuk struktur kristal sendiri bisa dilihat di gambar samping ini, di mana komposisinya itu ada 50-70% untuk C3S, 15-30% C2S, C3A itu 5-10%, CSH2 itu 5-15%, dan tadi C4AF itu sekitar 8%-an, dan aditif 3-8%. Untuk fungsi-fungsinya sendiri, di mana C3S itu biasanya akan membuat kristal dari semen itu akan mengeras, membantu untuk C2S lebih menjadi tertahan terhadap sulfat lainnya. Lalu untuk C3A-nya sendiri itu berfungsi untuk meningkatkan ketahanan terhadap sulfat yang tadi. Lalu untuk CSH2 itu nantinya akan membentuk senyawa kimia yang menentukan kekuatan tekan dari permukaan yang akan dibentuk oleh semen-semen tersebut. Lalu yang terakhir ada C4AF itu untuk membentuk fasa kontinu dari sekitar kristalit yang ada di sekitaran C4AF ini. Dan untuk aditif itu untuk sebagai katalis. Kemudian masuk ke diagram fase dan diagram fase dari senyawa penyusun dari semen ini sendiri. Kita tahu bahwa serangkaian reaksi kimia yang berlangsung pada suatu range suhu itu akan menggambarkan konversi bahan baku menjadi klinker semen. Nah, adapun semua reaksi kimia semen terlibat dalam proses pembuatan semen ini itu ditujukan untuk meminimalkan energi bebas dalam suatu sistem. Nah, diagram fase ini merupakan representasi skema dari sifat termodinamika sistem yang mencerminkan keseimbangan atau mendekati keseimbangan kondisi sebagai fungsi suhu, dan oleh karena itu akan dijelaskan mengenai diagram fase keseimbangan dan beberapa sistem kimia dengan relevasi khusus untuk pembuatan semen ini. Di mana kita tahu di gambar sebelah kanan itu merupakan diagram fase dari senyawa yang umumnya menyusun semen. Diagram fase ini tuh berisi 4 senyawa biner, ada CS, ada C3S2, ada C2S, dan C3S. Nah, semua senyawa biner ini kecuali C3S2 itu mengalami transisi fasa.
di mana untuk yang senyawa pertama atau kalsium metasilikat atau dilambangkan dengan CS itu ada 3 modifikasi bentuk. Yang bentuk pertama bentuk dalam suhu tinggi yaitu alpha CS atau pseudowollastonate itu jarang terbentuk atau berada di alam. Namun dua bentuknya beta polimorfnya itu para wollastonate dan wollastonate itu cukup umum ada di alam. Nah, untuk kalsium metasilikat ini sendiri medan fasenya primer, kemudian dia akan melebur secara kongruen pada suhu 1544 derajat Celcius. Kemudian akan terjadi transisi antar bentuk beta dan alfa yang terjadi pada suhu 1125 derajat Celcius. Untuk bentuk senyawa biner selanjutnya itu C3S2 atau rankinite itu meleleh secara tidak selaras atau tidak seiringan pada suhu 1464 derajat Celcius. Fase yang terkait juga dengan rankinite ini atau kita kenal dengan kilconite itu sebelumnya dianggap sebagai polimorf dari si rankinite tadi. Ini polimorfnya ini mengandung air esensial. Boleh di next. Kemudian untuk senyawa lainnya, senyawa biner lainnya yaitu kalsium otrosilikat atau kita kenal juga nama dikalsium silikat. Itu merupakan suatu sentuhan penting dari klinker semen Portland ini di mana berjumlah 20-40% dari berat fasa. Nah, ini menunjukkan juga sejumlah polimorf yang penting secara hidraulik dalam semen Portland menjadi beta C2S. Di kalsium silikat juga muncul di slag atau terak, refraktori dan semen belite. Nah, pada pendinginan dari suhu tinggi, alfa dari C2S ini akan melewati sejumlah polimorf terkait erat dengan alpha aksen L dan alpha aksen H yang sebelum berubah menjadi bentuk menjadi beta pada suhu 630 derajat Celcius. Nah, nantinya transformasi pada suhu yang lebih rendah ini ke modifikasi dari gamma ini akan disertai dengan peningkatan volume yang bertanggung jawab atas fenomena dikenal nama fenomena dusting atau debu. Next. Nah, kemudian transformasi fasa dari gamma C2S itu sifatnya non hidraulik, tapi untuk beta C2S ini dapat distabilkan pada suhu rendah dengan pendinginan atau penengan pembentukan larutan padat yang jumlah besar kandungan itu adalah pengotor oksida yang larut pada suhu tinggi dalam fase alfa atau alpha aksen. Nah, bentuk tidak murid dari beta C2S atau kita kenal dengan belite itu ada dalam klinker semen atau terkandung dalam klinker semen, di mana beta dari C2S murni ini bukanlah fase keseimbangan dalam kondisi atmosfer normal. Oleh karena itu bisa dilihat di dalam diagram itu keberadaan dari si beta C2S ini tidak terlihat dalam diagram keseimbangan atau diagram fasa CaO SiO2. Next. Nah, kemudian lanjut ke senyawa biner lainnya, ini merupakan fase yang paling melimpah dalam klinker semen Portland, yaitu alit atau alite. Itu bentuk murni dari trikalsium silikat atau C3S. Meskipun dalam diagram itu ada batas stabilitas yang lebih rendah untuk C3S pada suhu sekitar 1250 derajat Celcius, itu terjadi juga di situ adalah dekomposisi menjadi CaO dan C2S pada pendinginan yang dibatasi secara kinetik, dan senyawa tersebut juga menunjukkan sejumlah modifikasi metastabil dalam kisaran suhu antara suhu kamar dan 1100 derajat Celcius. Nah, dari jumlah tersebut, suhu tertinggi dan hanya polimorf dari alite sendiri ini yang stabil secara termodinamika atau metastabil di bawah suhu 1250 derajat Celcius, dan kemudian itu akan meleleh secara tidak selaras pada 2070 derajat Celcius untuk menghasilkan CaO dan cairan. Dan pada fase pendinginan itu akan mengalami transformasi polimorfik reversibel di bawah suhu 1100 derajat Celcius menjadi monoklinik dan ortorombik, dan kemudian akan terjadi modifikasi triklinik. Kemudian juga dalam proses ini juga akan terbentuk polimorf monoklinik atau M3 di mana memiliki keberadaan sementara pada rentang suhu yang kecil, di mana juga akan terjadi stabilitas yang disebabkan oleh tingkat pengotor terutama MgO yang terbentuk dalam strukturnya. Next. Bahasan selanjutnya ada sifat-sifat atau properties yang dimiliki oleh semen Portland secara umum. Itu ada yang memiliki sifat hidrasi yang baik, di mana hidrasi itu terjadi saat adanya kontak antara mineral atau semen dengan air. Nah, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi reaksi hidrasi ini ada jumlah air yang ditambahkan, temperatur, kehalusan dari semen, dan juga bahan tambahannya. Lalu sifat selanjutnya ada panas hidrasi yang nantinya akan dihasilkan oleh reaksi dari hidrasi itu. Karena reaksi hidrasi antara mineral tadi dengan air itu termasuk ke dalam reaksi eksoterm, ini nantinya akan menghasilkan panas. Lalu setelah itu ada nantinya reaksi eksoterm atau panasnya itu nanti akan mempermudah proses dari pengerasan atau dari hidrasinya. Lalu ada setting time dan juga hardening yang mana ini dipengaruhi oleh
klinker yang terbakar sempurna, lalu juga ada kuat tekan yang baik, di mana kuat tekan sendiri adalah kemampuan material untuk menahan beban yang dipengaruhi oleh tingkat kehalusan semen. Lalu ada kelembapan atau mudah menyerap uap air dan CO2, di mana sifat ini dapat menurunkan kualitas dari semen. Lalu ada penyusutan juga yang bisa mempengaruhi adanya keretakan di semen, lalu juga semen itu punya daya tahan terhadap asam dan sulfat yang rendah, jadinya mudah terdekomposisi atau terurai oleh asam-asam kuat. Next. Oke, selanjutnya itu sifat-sifat semen Portland yang ditinjau dari senyawa-senyawa yang telah dibahas sebelumnya. Jadi kadar ataupun adanya senyawa tersebut akan mempengaruhi properties atau sifat dari semen Portland, mana senyawanya yang tadi kan ada trikalsium silikat, terus ada dikalsium, ada trikalsium aluminat, tetrakalsium, sama kalsium sulfat. Yang trikalsium silikat terlebih dahulu atau C3S, mana dia apabila berkontak dengan air, dia akan menjadi kaku dan mengeras dan juga menimbulkan panas hidrasi yang telah dibahas sebelumnya. Di mana sifat ini mirip dengan semen karena trikalsium silikat ini memiliki kadar yang paling dominan di antara senyawa-senyawa lainnya. Terus selanjutnya ada dikalsium silikat, di mana dia sifatnya juga mirip-mirip dengan yang trikalsium silikat. Dia kalau misalnya terkena air, nanti pastanya akan mengeras dan juga kaku, terus juga ada panas hidrasinya. Dan terjadi drying shrinkage yang relatif rendah. Lalu ada trikalsium aluminat, itu juga kurang lebih sama, tapi bedanya dia hidrasi yang terjadi itu sangat cepat. Jadinya nanti panas hidrasi yang dihasilkan juga tinggi. Dia ini menyebabkan pasta itu mengeras lebih cepat di awal. Lalu ada tetrakalsium aluminoferit, di mana pastanya juga akan mengeras dalam beberapa menit. Ada panas hidrasinya, tapi dia karena kadarnya sedikit di semen Portland, jadi dia nggak terlalu berpengaruh. Dan yang membuat warna abu-abu pada semen itu juga bisa disebabkan karena adanya senyawa ini. Dan yang terakhir yaitu ada kalsium sulfat dihidrat, yang termasuk mineral lunak, yang memiliki sifat atau fungsi sebagai retarder atau untuk memperlambat proses pengerasan supaya tidak terlalu tinggi atau terlalu cepat hidrasinya. Oke, next. Oke, selanjutnya ini adalah ketersediaan perolehan mineral, di mana sumbernya sendiri itu dari tahun 2010 sampai 2015 di Kabupaten Ogan, dan untuk yang sebelahnya itu di tahun 1997 dari Aceh hingga Papua itu terdapat tersedianya 61.376 juta ton yang sudah disediakan, di mana untuk batu kapur sendiri ini mengandung kandungan kalsium oksida sebesar 50%. Lalu batu kapur yang sendiri yang kayak tadi itu diambil dari yang terbaru terdapat di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Oke, lanjut. Itu ada batu silika. Untuk batu silika sendiri itu biasanya yang mengandung silisium oksida, aluminium oksida, dan oksida besi, di mana persentasenya itu sendiri ada 65% dari silisium, 17% dari aluminium oksida, dan 7% dari oksida besi. Untuk di Indonesia sendiri silika masih kurang, di mana silika yang ada di Indonesia tidak terdapat kandungan-kandungan yang tadi sudah dijelaskan. Dan untuk yang terbesarnya sendiri itu ada di benua Amerika. Dan untuk di Indonesia sendiri yang paling banyak itu ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan untuk yang terakhir ada tanah merah, di mana sebaran tanah merah ini biasa digunakan untuk mencari kandungan aluminium oksida untuk membantu batu silika tadi, di mana aluminium oksidanya sendiri itu 29% dan oksida besinya 10%. Di mana tanah merah ini biasanya paling banyak ada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.
Oke, bahasan selanjutnya itu ada teknik manufaktur dari pembuatan semen Portland ini, di mana proses secara umumnya itu ada yang pertama ada persiapan bahan bakunya terlebih dahulu, yaitu ada beberapa mineral yang dibutuhkan untuk membentuk senyawa nantinya saat bereaksi dengan air, yaitu ada bahan bakunya ada batu kapur, tanah liat, pasir besi, dan juga pasir silika. Kemudian dilakukan juga penggilingan terlebih dahulu untuk mereduksi ukuran bahan baku hingga menjadi bubuk halus yang kemudian akan dicampurkan bahan baku tersebut sebelum dilakukannya proses pembakaran. Setelah bahan baku tersebut tercampur merata, selanjutnya akan dibakar untuk mempersiapkan campuran bahan baku untuk membuat klinker karena terjadi proses konversi kimia dan proses fisika. Pembakaran ini dilakukan di dalam rotary kiln yang representasi alatnya bisa dilihat di slide kanan atas. Dia melakukan pembakaran dengan menggunakan bahan bakar berupa batu bara, solar, ataupun bahan bakar alternatif. Setelah proses pembakaran selesai, selanjutnya dilakukan proses penggilingan kembali untuk menghaluskan klinker dengan menambahkan sedikit gipsum. Dia kurang lebih sekitar 4% untuk kadar gipsum yang ditambahkan. Yang dilakukannya itu di dalam tube mill, yang visualisasinya ditunjukkan pada slide gambar kanan bawah. Lalu proses terakhir yaitu proses pendinginan klinker yang dilakukan dengan cooler, dan proses selanjutnya yaitu pengemasan untuk semen Portland yang telah siap digunakan dan siap untuk didistribusikan. Next. Kemudian masuk ke bagian terakhir, yaitu mengenai perusahaan-perusahaan Indonesia yang bergerak dalam bisnis produksi semen dari Portland. Pada dasarnya penggunaan semen Portland Indonesia sendiri itu sudah dimulai sejak lama gitu, bahkan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana ditandai dengan beroperasinya pabrik semen pertama di Indonesia, yaitu pabrik semen Padang di Sumatera Barat. Nah, dalam gambaran di bawah ini ada beberapa logo perusahaan atau seluruh logo perusahaan semen Portland yang ada di Indonesia yang juga terdaftar di bawah anggota Asosiasi Semen Indonesia atau ASI. Yang pertama itu ada PT Semen Padang, lalu kemudian ada PT Semen Indonesia Persero Tbk atau kita kenal dengan merek Semen Gresik. Kemudian juga ada PT Semen Tonasa Persero, ada juga PT Solusi Bangun Indonesia atau kita kenal biasa dengan Semen Holcim. Kemudian juga ada PT Indosemen Tunggal Prakarsa, itu biasanya kita kenal dengan semen 3 roda. Kemudian ada PT Semen Batu Raja Tbk, kemudian ada PT Semen Kupang, ada PT Semen Bosowa Maros atau bisa dikenal dengan Semen Bosowa, atau juga PT Cemindo Gemilang atau kita kenal dengan semen merah putih produknya. Kemudian juga ada PT Juisin Indonesia atau semen Garuda, kemudian PT Semen Jawa, PT Sinar Tambang Astara Sari atau semen Bima, dan yang terakhir PT Konsumen Indonesia. Nah, pabrik semen Portland ini di Indonesia ini tersebar di berbagai pulau di Indonesia dan tidak hanya di Pulau Jawa. Beberapa perusahaan semen ini memiliki plant yang lebih dari satu, seperti misalkan PT Semen Cibinong itu memiliki 3 plant, ada 1 plant di Kalimantan Selatan dan juga 2 plant di Jawa Barat. Kemudian lokasi plant ini sendiri itu bakal menentukan tipe semen yang diproduksi oleh pabrik semen tersebut. Contohnya PT Semen Gresik itu yang terletak di Jawa Timur, di mana pozolan alam itu sangat melimpah di Jawa Timur, sehingga pastinya PT Semen Gresik akan memproduksi jenis semen Portland pozolan. Nah, jenis semen Portland Indonesia sendiri itu relatif umumnya itu ada 2 tipe. Ada yang tipe pertama itu tipe PPC atau Portland Pozolan Semen, kemudian ada PCC Portland Composite Semen. Dan 2 jenis semen ini tuh tergolong ke dalam semen gabungan atau blended semen yang seperti tertera di dalam ASTM C595. Next. Ini merupakan daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan untuk membuat makalah kami mengenai semen Portland. Boleh next. Next. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai semen Portland. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila salah kata dan penjelasan yang terlalu cepat atau kurang jelas, kami mohon maaf juga. Terima kasih dan selamat malam.